Hey guys, welcome back again di Bitcoin Update. Pertama saya mau ucapin congratulations ya buat teman-teman yang dukungnya Spanyol ya. Sukses teman-teman ya. Maju ke babak final ya. Dan buat pendukungnya Prancis jangan bersedih teman-teman. Masih ada perebutan juara ketiga. Alright guys ya. Anyway, let's talk about the market. Kemarin kita udah ngomongin soal US inflation cooling down. Sebenarnya breakdownnya udah lumayan banyak di situ ya. Saya pikir video sekitar 25 menit durasinya tuh terlalu panjang ya. Jadi orang malas klik juga kan. Dan I think it's kind of wasting time teman-teman. And understandable dengan kondisinya. Nah sekarang kondisi kita hari ini sebenarnya hanya menambahkan data yang udah ada kemarin ya. Dan saya mungkin bahasnya nggak terlalu panjang karena kita cuma tinggal menjelaskan sedikit follow up-nya. Harusnya bisa ditambah ya. Mungkin nanti agak di akhir saya tambahin untuk bahas sedikit soal Hyperliquid lah ya. Kayak kemarin itu kan sempat kita ada bahas ya, Hyperliquid dan Ethereum. Jadi dua itu akan saya tambahkan at the end of this video. Alright. So, for Bitcoin gimana, Vin? Sekarang sih Kevin Warsh sih masih ngomong ya, teman-teman, di hadapan anggota Kongres atau Senat, terutama untuk yang banking ya. Dapat kabarnya sih kalau kita lihat ya so far nggak banyak berubah ya, tetap memberikan penilaian yang relatively hawkish, tapi tetap tidak juga menunjukkan apa ya kalau kita bilang tuh bahasanya forward guidance ya. Ini kalau berdasarkan pernyataannya Fitzwilliam gitu. Dan mereka semua sependapat untuk tidak menunjukkan forward guidance itu. Tapi so far karena inflasi dari sisi produsen atau PPI yang udah turun lumayan juga teman-teman ya, saya kemarin ada sampaikan ya kalau CPI kita lihat komponen yang mendorong untuk angkanya tuh turun tuh datangnya dari energi, kemudian gasoline alias bensin gitu kan ya, wajar juga kalau PPI-nya kena ya. Kalau kita lihat core PPI-nya tuh turun 0,2% ya, lebih rendah dari forecast-nya yang tadinya di 5,1%. Kemudian untuk PPI-nya sendiri, bukan yang core, itu angkanya turun ke 5,5% dari 6% yang terrevisi sebelumnya. Dari forecast tetap ya, harusnya kan naik 6,2, ternyata turun ke 5,5%. Dan selebihnya ya tetap semuanya di bawah forecast, which is good, dan ini harusnya terhitung sebagai surprise untuk market. Kenapa? Karena forecast itu kan menggambarkan ekspektasi konsensus. Jadi sebagian besar konsensus itu meyakini bahwa harusnya inflasinya nggak turun sejauh ini. Ternyata turunnya lebih jauh dan ini harusnya bagus gitu ya. Paling nggak setidaknya walaupun kita tahu energy price atau US oil itu recently lagi naik gara-gara perang yang semakin ya atau kembali memanas, ya paling tidak mungkin inflasinya nggak parah-parah banget lah ya untuk naiknya di bulan berikutnya gitu ya, but let's see teman-teman sekalian ya. Anyway, dari sisi ETF walaupun Bitcoin yang ngepump ya sampai ke 65.000, sekarang udah di atas 65.000, itu tetap inflow-nya cuma 181,1 juta dollar, which means saya meyakini bahwa ini mirip ya polanya seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Even klien ETF juga bisa FOMO, jadi once nanti harganya nonjok baru ya at the end itu inflow-nya lumayan gendut, lumayan gemuk gitu. Nanti begitu udah mulai marketnya ya mungkin udah mendekati level-level resistance tuh inflow-nya bisa jadi meledak-ledak gitu. Jadi kadang menimbulkan efek mungkin greed ya, atau mungkin menimbulkan efek FOMO sehingga mereka pengen masuk sekarang juga gitu loh ya. Apalagi kita lihat harga nanti mulai nanjaknya cukup cepat gitu. Itu yang kadang-kadang malah justru jadi signal topnya. Right? So, kalau kita lihat ya, based on apa yang sudah ada ya informasinya teman-teman sekalian, ya saya pikir apa yang membuat Bitcoin naik ini dan memberikan ya, bisa dibilang memberikan efek relief bounce untuk di sepanjang periode bulan Juli, so far masih on track gitu. Ya, kita tahu kalau secara cycle, secara seasonality, memang setelah Juni tertekan tuh biasanya Juli tuh cenderung justru bullish pergerakannya. Dan yang kita lihat saat ini adalah dia telah sukses breakout dari trend line yang kita gambarkan
menyerupai pola inverted head and shoulders. Kemudian di sisi lain kalau teman-teman mau argue, kalau kita ngelihatnya juga di sini ngebentuk inside bar dan dia istilahnya rally, create base, habis itu dia breakout kan. Artinya kan sebenarnya inside bar ini butuh konfirmasi. Nah, saya sih cuman pengen lihat 1 atau 2 candle lagi ya, setidaknya di atas. Maka saya pikir dominasinya untuk harga bahkan bisa langsung dorong ke level 69.000 atau bahkan 70.000 itu akan meningkat secara signifikan. Ya, itu yang saya lihat sementara waktu ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan andaikan bilang begini, Vin, tapi coba deh cek ya. Di 4 jam itu kan ada fair value gap ya. Apakah fair value gap atau imbalance itu bisa diisi gitu? Jawabannya pasti bisa. Nah, mungkin enggak, teman-teman ya. Kondisi tersebut pada akhirnya nanti akan apa ya, kalau saya bilang ya, pada akhirnya nanti akan ada retracement lah ya, yang ngejar ke zona atau level area tersebut gitu. Baru nanti ada kemungkinan bisa dorong ada kasih reaksi lagi ya. Kenapa? Karena market itu kan bergerak dalam higher high dan higher low. So if we have higher high, maka nextnya ada potential yang namanya higher low. Nah, ketika nanti price visit atau pullback ke zona-zona yang menurut kalian itu terbilang sebagai area discount, itu akan menjadi area yang harusnya cukup menarik untuk di follow up selama kondisi fundamentalnya masih mendukung. Especially kalau kita ngomongin dari sisi ya inflasi ini kemudian mempengaruhi kan istilahnya pengambilan keputusan dari anggota Federal Reserve. Kalau memang ternyata secara market itu lebih meyakini kalau The Fed tidak akan melakukan meningkatkan suku bunga pada pertemuan bulan ini, maka nggak jadi masalah gitu. Cuma memang kalau saya lihat hari ini S&P 500 sama Nasdaq itu sama-sama dalam keadaan nggak terlalu prima. Ya somehow kalau kita lihat kayak begini malah jadi aneh ya. Dalam artian aneh di sini adalah tumben gitu kan Bitcoin geraknya bisa bebas, agak sedikit melawan arus atau tidak terlalu terpengaruh atau tidak terlalu berkorelasi dengan si stock marketnya. What's the reason? I personally don't really know, teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini memang mungkin ya karena faktor ya balik lagi guys ya. Kalau misalkan Anda masih nggak percaya bahwa kita masih di dalam 4-year cycle, well, this is the fact ya. Kita ngelihat bahwa di bulan Juli itu pergerakannya relatif bullish atau positif untuk Bitcoin aja itu udah menggambarkan kondisi di 4-year cycle juga. Ya kan, seasonality, every bear market, kalau teman-teman tarik balik data ke belakang, ya Anda cek gitu ya, setiap bear market tuh kayak gimana kondisinya, dan rata-rata di bulan Juli itu memang ada rebound dulu guys, ya relief bounce, rebound, untuk kemudian jadi lower high before nextnya di bulan Agustus itu kembali tertekan. Jadi so far kalau kita lihat pergerakan masih mirip, my base case is still the same, bahwa naiknya ini hanya berpotensi untuk jadi lower high and probably hanya untuk testing ke level 70.000 atau 70.000 plus. Ya itu yang sementara jadi di dalam benak saya itu masih sama seperti itu. Alright, so next one. Kenapa akhirnya saya pengen ajak teman-teman discuss about Ethereum ya? Karena akhirnya guys, kalau kita zoom out, Ethereum itu mulai kelihatan ya mendapatkan money flow yang relatif cukup jarang gitu. Kalau kita cek Ethereum dominance, ini posisinya dia baru breakout ya dari trend line-nya. Memang sih belum closing ya, karena kan masih ada 8 jam 46 menit sebelum itu akhirnya closing gitu. Dan memang sih kita bisa counter argumen lagi guys ya, dengan mengatakan bahwa iya tapi Vin ini udah mulai breakout juga ya dari si SNR-nya gitu ya. We flip di SNR dan ini harusnya kan bukannya bagus gitu kan untuk si Ethereum gitu. Jawaban saya sih yes teman-teman ya. Demikian kalau kita lihat dari progres pergerakannya, kemudian juga bagaimana dia responsif terhadap area Quasimodo ini gitu kan ya. So far oke gitu ya. Saya pikir apa yang terjadi pada Ethereum saat ini itu lumayan oke ya. Dia bisa dorong retest perhaps sampai ke level $2.000. Dan kalau kita lihat dari Ethereum dominance tadi, ya let's say kita gunakan juga informasi apa yang terdapat pada Ethereum US dollar ya teman-teman sekalian. Posisi kita lumayan oke loh ya. Ini kalau misalkan bisa breach atau bisa breakout dari sini, I think ya what's gonna happen next adalah a retest terhadap level $2.000 simply karena itu adalah level psychology. Atau kalau teman-teman lihat di sini ya, kita zoom in ke level yang spesifik ya, lebih detail gitu kan. Perhaps di level area 1970 ya, itu adalah level terdekatnya yang berpotensi lah ya untuk menjadi tahanan sementara teman-teman. Nah berikutnya gimana? Kalau misalkan ada rejection ya kan, masih nih ketahan di trendline dan lain sebagainya. Memang saya tadi ngecek di 1 hour juga kalau misalkan teman-teman bersabar sedikit dan nunggu dia retest terhadap area demand-nya
atau kita ngelihat di sini terdapat imbalance ya teman-teman, still I think it's still doing well ya. Dalam artian ya ini normal gitu untuk terjadi ya, secara jangka pendek memang ada struktur higher high dan higher low gitu. Nah, cuman yang lebih menarik adalah bagaimana Ethereum hari ini melakukan pergerakan yang lebih signifikan dibandingkan dengan Bitcoin. Ya kalau kita lihat Bitcoin itu masih berusaha ya untuk break dari si high point itu ya, terakhir Ethereum tuh udah bukan break lagi tapi dia udah creating higher high. Ya mungkin counter argumennya adalah ya tapi lu hati-hati ya, ini kan overstretch, kemudian misalkan stokastik udah di overbought gitu ya, atau misalnya teman-teman pakai indikator lain kayak misalkan kita ngelihat oh dari MACD tapi hati-hati ya, di sini udah kelihatan ada yang namanya divergence walaupun di sininya enggak teman-teman, tapi misalkan Anda lihat orang ada yang nariknya kayak gini ya, itu sebetulnya kalau buat saya sih kita jadikan aja sebagai bagian dari antisipasi kita gitu ya, untuk mewaspadai kemungkinan si Ethereum itu memang bisa kena rejection dari area tersebut dan akhirnya kembali bergerak di bawah level 1500. Nah, teman-teman, pemanfaatan tuh beda-beda ya. Ada yang udah mungkin melakukan transaksi, ada yang mungkin sudah akumulasi, ada yang mungkin sebatas buat trading gitu. Maka kalau misalkan ya kayak saya pribadi terakhir kita ada share ke teman-teman di SAG gitu ya. This is my plan. Saya coba untuk accumulate Ethereum, dapat cost average price itu sekitaran 1636, up sekarang tuh sekitar 18% gitu. Sebenarnya kalau saya decide untuk gue lepas dulu deh gitu ya. I think it's wise ya, dalam artian kita buat trading gitu. Ya, tapi nanti mungkin detailnya akan saya jelasin ke teman-teman di SAG juga ya. Nanti sementara sih saya lihat oke-oke aja gitu ya. Selain ini juga memang ada lagi follow up di SUI USDT ya. Wait a minute ya. I think this one ada di sini. Ya, ini cost average price itu ada di 7230 ya. Up-nya sih nggak terlalu signifikan. Saya masih coba untuk hold at least mungkin ngejar at least ya maybe 10 to 15% teman-teman. Karena saya pikir masih ada ruang ya untuk dia ngejar sampai ke kisaran 82 atau 84 gitu untuk SUI. Tapi sementara 8284 itu adalah di kisaran area SNR daily dan saya juga ngelihat sebenarnya sama pergerakannya, mirip dengan si Bitcoin ya. Di sini juga sama, dia membentuk inverted head and shoulders, ongoing breakout. Kalau dia breakout harusnya dia nanjak at least minimum makanya level segitu bisa tercapai gitu. Itu yang saya jadi bayangan sementara teman-teman. Ya itu tadi untuk si apa namanya, untuk Ethereum ya, untuk Ethereum gitu. Nah, bagaimana dengan Hyperliquid Fin? Ini kemarin kita udah sempat bahas ya. Sebenarnya kalau kita lihat Hyperliquid, I think I forget ya, di mana ya saya ada bahas ya teman-teman gitu chartnya ya. Bybit, coba kita lihat bagaimana dengan si Bitget. I think not this one. Coba kita lihat terakhir teman-teman. Alright ya, not this one juga. Ya udahlah, tapi ya kita pakai chart kosongan aja teman-teman ya. Nah sekarang Hyperliquid gimana? Ini kan adalah level resistance-nya. Ya, level resistance yang strong atau yang bisa dibilang menjadi responsible lah untuk nahan pergerakan Hyperliquid nggak lebih tinggi gitu. Tapi itu juga merupakan level all time high-nya. Kalau itu level ditembus, Hyperliquid bisa nanjak lagi sampai ke level yang lebih baru dan itu sebenarnya ya bisa sih ditentuin gitu. Cuman saya pikir ini ya patokannya sebatas untuk target jangka pendek gitu ya. Mungkin bisa ngejar ke level 1618. Jadi ini kita pakai metode Fibonacci lampau ya, 1272, 11618 teman-teman. Ya, jadi kira-kira begini. Ini ya, tuh ya, lebih kurang $95 gitu. Tapi terlalu optimis ya. Saya pikir kalau ngejar ke situ gitu kan. Jadi gimana? Maka bisa ukur juga ya menggunakan besaran konsolidasinya gitu. Jadi Anda geser ke sini pada saat nanti dia breakout. Breakout dari mana? So far, kalau teman-teman perhatiin, ini juga memang terlihat terbentuk sebuah triangle pattern. Ya, jadi jatuhnya adalah harga naik, pullback, and then creating a triangle pattern. Dan saya sudah sampaikan kalau Hyperliquid tuh punya tingkat sensitivitas yang cukup tinggi pada exponential moving average 34. Asal dia retest, kemudian time frame daily dapat konfirmasi, itu bisa bantu atau support si Hyperliquid bahkan untuk tembus ya, bukan tembus lah, untuk kembali naik lagi dan menguat lagi gitu. Nah, sementara yang kelihatan kayak begitu teman-teman ya untuk progresnya si Hyperliquid. Dan saya pikir ya simple aja ya, selama EMA 3455 nggak di breach, selama 2134 juga nggak perpotongan dalam keadaan bearish, I personally believe Hyperliquid masih punya momentum yang oke untuk dia dorong ke harga lebih tinggi lagi ya, dan mungkin itu menjadi sekaligus blow off topnya ya, karena
Kalau kita lihat ya rata-rata altcoins punya karakteristik pergerakan seperti itu. Dan mungkin nanti momentumnya atau timingnya itu bisa bertepatan dengan ketika Bitcoin membuat yang namanya higher high itu. Ya mungkin untuk testing ke level 70.000 dibarengi dengan hyperliquid dan juga memiliki performance yang bisa jadi ikut bagus gitu ya. Untuk sementara waktu saya lihatnya kayak gitu teman-teman. Jadi saya nggak banyak pembahasan lagi karena memang overall utamanya kalau misalnya di Bitcoin kita cuma follow up aja yang udah terjadi kemarin dan kita lihat masih on track gitu ya. In case ada pullback pun teman-teman tahu bisa gambarkan dari internal structure-nya. Jadi bisa ada ekspektasi itu retest sampai ke area imbalance yang terbentuk pada perspektif time frame 1 jam dan itu ada di kisaran 63 ribuan something ya atau di 62.500 maybe ya teman-teman untuk potential zona bawahnya. Alright, so that's gonna be the update. Teman-teman tetap pantau ya gimana nanti conclusionnya dari Kevin Warsh karena dia sekarang juga masih ngomong teman-teman. Jadi saya belum tahu apakah akan ada conclusion yang membuat market jadi ngocar-ngacir lagi. Tapi yang pasti untuk sementara waktu ini saya pikir ini cukup untuk saya sampaikan ya menjadi bagian dari analisis atau referensi untuk teman-teman juga. God bless buat teman-teman semuanya. See you guys again in the next video update and sehat-sehat selalu guys. Cheers, bye-bye.